Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Gantoro. Di sini saya duduk dengan Bang Aye. Ya Bang. Iya lo semua, Zap, everybody. Ini panggilannya Bang, Mas, Mbak, atau apa nih? Berhubung sama-sama orang Lampung, kita panggilannya Kiai aja, Kiai, biar Kiai. lebih akrab gitu kan. Oke. Kiai ini ngomong apa sih Bang? Kita hari ini ngomong apa? Tergantung dari Bang Freddy atau dari Kiai Freddy sih Oke, sebenarnya. Pokoknya berarti kita ngikut aja sih. kita ini bahas organisasi lah ya, nggak apa-apa. Organisasi. Jam berapa ini? Oh, jam 12 lewat. Oh, pas lah waktu jam segini bahas organisasi. Sip, Di tengah-tengah malam. mantap. Kalau gitu, saya mau nanya nih, Kiai. Iya, oke. Karena Kiai ini kan dulu kan seorang koor Forbes nih, betul nggak? Iya, benar. Tahun 2000 berapa tuh? 2019 sampai 2021. Coba dong jelasin apa itu Forbes. Forbes ya. Iya, Forbes di UAD khususnya. Oke. Jadi Forbes itu singkatan dari forum besar. Jadi di sana, jadi di UAD itu ada forum besar yang dimana fungsinya itu menaungi UKM yang ada di UAD. Jadi ada 16 UKM di UAD dinaungi atau diberikan wadah untuk komunikasi oleh Forbes. Jadi ketika kampus membutuhkan UKM tidak harus menghubungi ketua-ketua dari masing-masing UKM, cukup melalui koordinator Forbes, dan koordinator Forbes akan langsung menyampaikan ke UKM yang terkait. Jadi sebenarnya sebagai wadah komunikasi saja sih, bukan seperti ketua ataupun sebagai pemimpin, cuma lebih mengkoordinator agar ke-16 UKM bisa berjalan seiringan dan seirama. Oh, jadi Forbes itu yang menaungi 16 UKM di UAD itu ya, Kiai? Iya benar, menaungi dan memfasilitasi tepatnya. Jadi ketika kampus membutuhkan UKM, Forbes menengahi sebagai menjambatani. Oh, gitu. Sambil ngopi boleh kan? Wih, boleh Bang. Apa Oke. mau rokok juga? Gas. Udah ada vape. Vape, mantap. Jadi Abang ini nggak ngerokok apa? Oh, ngerokoknya jarang-jarang. Kalau lagi pengen, kalau lagi mood naik ngerokok. Oke. Jadi Kiai sibuk nggak sih kalau masuk forum besar itu atau Forbes sendiri? Sibuk atau enggak itu balik lagi ke kita sih, sebagai apalagi kita mahasiswa nih kan. Nah, iya. Yang katanya mahasiswa, cuman ada dua yang dapat gelar maha itu. Maha kuasa sama mahasiswa. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ditanya sibuk atau enggak, ya jelas sibuk dong, karena kita sebagai mahasiswa tugasnya ya untuk kuliah, untuk menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia perkuliahan. Tapi di samping itu kan kita juga harus menuntut ilmu atau mencari pengalaman di organisasi, karena nanti ketika kita sudah ikut berorganisasi, kita mendapat pengalaman bekal untuk kita di dunia pekerjaan nanti. Karena ya kita tahu sendiri, di kelas mendapat teori, men. Jelas. Kita dapat pengalaman tentang mencari uang, tentang bagaimana cara kita menghadapi orang-orang baru, ya kita di luar, di lapangan, kita terjun langsung. Jadi ya kodenya sibuk atau enggak tinggal dari kita, bagaimana kita bisa membagi waktu kita dengan hal yang penting dan hal yang lebih penting. Jadi kita bisa kayak ibaratnya kita bisa memilih ini mana yang penting, mana yang genting gitu. Oh, berarti misalkan nih ya kata Abang tadi kan, kata Kiai. Yoi. Mantap. Kata Kiai tadi kan bisa membagi waktu tuh. Iya. Nah, membagi waktu itu gimana? Misalkan ya kalau ada rapat Forbes sendiri dan deadline tugasnya dikumpul besok. Nah, itu gimana itu? Kita sehari itu dikasih waktu sama Tuhan 24 jam. Jelas. Ketika kita sudah memilih suatu pilihan, contohnya ketika aku sudah mengikuti atau memilih untuk menjadi koordinator Forbes di samping tugas perkuliahan, ya berarti aku harus tanggung jawab dengan tugas kuliah dan tanggung jawabku sebagai koordinator Forbes. Dan ketika kita ada rapat malam ini, rapat Forbes dengan 16 UKM,
terus ada deadline tugas yang harus dikumpul besok, ya kita selesaikan dulu apa yang memang lebih penting. Contoh semisal di Forbes ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan malam ini dan sekarang, ya kita harus selesaikan itu. Karena setelah itu tidak mungkin rapat Forbes atau kita rapat organisasi sampai pagi atau sampai siang dari malam, nggak mungkin kan. Jadi masih ada waktu setelah kita, atau bagi yang muslim kan, bagi yang muslim setelah sholat subuh bisa tuh langsung ngerjain tugas deadline-nya biar sama-sama kelar. Jadi rapat kelar, tugas kelar, semua jalan. Jadi balik lagi bagaimana cara kita bisa membagi waktu. Jadi intinya kita pinter-pinter bagi waktu ya. Ya dong, karena ya kita mahasiswa nih. Itulah. Katanya mahasiswa. Kalau mahasiswa masih bisa kalau mahasiswa membagi waktunya masih berantakan, ya balik lagi ke SMA aja, semua disuapin. Nah, bro, katanya aku pernah denger nih. Wah, aku susah nih ngerjain tugas, apalagi malah kalau ikut organisasi. Itu gimana menurut Kiai? Itu perspektif dari masing-masing individu, di pandangan dari individu masing-masing. Jadi dia belum bisa menempatkan fungsi dia sebagai, atau tugas dan kewajiban dia sebagai mahasiswa dan tanggung jawab dia di organisasi. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa, ya tugas kita untuk kuliah, menyelesaikan studi kita di perkuliahan, di perguruan tinggi. Tapi ketika kita di organisasi, kalau misalnya saya sebagai koordinator Forbes, ya saya harus bisa mengkoordinir dan bertanggung jawab dengan apa yang akan saya lakukan di 16 UKM itu. Jadi nggak ada yang namanya susah atau nggak ada yang namanya ribet dalam mengatur itu. Tinggal dari kita bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai mahasiswa di kelas dan sebagai mahasiswa di lapangan, di organisasi itu. Oke Kiai. Terus apa lagi ya? Oh, tentang organisasi nih. Organisasi apa yang Kiai ikutin selama di kampus? Selama di kampus ya. Ingat-ingat dulu ya. Oke. Di 2018 itu sempat ikut HMPS. Jadi kan berhubung gue dari ilmu komunikasi, Ya. jadi ikut Himakom. Apa tuh Himakom? Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, itu sebagai anggota dari divisi HRD, Human Resource Development. Iya. Itu di tahun 2018 di Himakom. Terus juga ikut IKAMSIBA. IKAMSIBA tuh Ikatan Mahasiswa Pesisir Barat. Jadi karena gue berasal dari Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Nah di Jogja ini ada ikatan mahasiswanya, kayak ada perkumpulan ikatan mahasiswanya. Di sana juga sebagai pengurus. Jadi anggota dari divisi MIKAT. Apa itu MIKAT, Bang? Minat dan bakat, kayak olahragaan, kesenian. Terus di tahun yang sama juga itu ikut UKM Tari, unit kegiatan mahasiswa seni tari UAD. Itu jadi wakil ketua 2018. Sama satu lagi 2018 itu ikut Kemala, keluarga mahasiswa Lampung Universitas Ahmad Dahlan. Jadi itu semua mahasiswa Lampung ada di UAD itu dinaungi oleh Kemala UAD. Itu jadi wakil ketua belum ding, itu masih jadi anggota divisi Sospem, Sosial Pengabdian Masyarakat. Itu masih jadi anggota semua. 4 organisasi, boy. Ya, satu itu. tahun, gila tuh. Memang Lord Ayi emang beda pokoknya. Ya karena aku pikir waktu itu aku dapat apa di kelas, cuma dapat teori doang, teori ilmu komunikasi, teori jarum epidermik, teori bagaimana cara kita melobi orang. Kita cuma dapat teori doang. Mempraktekannya ya ketika kita ada di organisasi, di lapangan, bagaimana cara kita berbicara dengan orang baru, bagaimana cara kita membuat nyaman orang yang sedang ngobrol dengan kita. Nah itu makanya dipraktekin di organisasi ketika kita di luar kelas. Terus juga itu 2018 sampai 2019. Nah di 2019 itu Himakom kelar, IKAMSIBA kelar.
tapi tetap lanjut di Kemala. Nah, di Kemala itu jadi wakil ketua periode 2019-2020. Di UKM Tari itu juga jadi ketua UKM Tari, dan Wah. 2019 itu juga langsung menjabat jadi koordinator Forbes. 2019 jabat jadi koor Forbes. Iya, koordinator Forbes. Karena kan untuk menjadi koordinator Forbes itu harus jadi ketua UKM dulu. Jadi baru bisa jadi koor Forbes. Gila nggak tuh Kiai Ayi. Terus di 2020 terbaru nih, 2020 November dilantik jadi koordinator bidang potensi relawan UAD. Itu yang terbaru sekarang. Bentar lagi bakal kelar. Ya Keren sih. secuil pengalaman lah. Karena ya kalau mumpung kita masih muda, ya why not? Carilah pengalaman sebanyak Sebanyak mungkin. mungkin dong. Karena ketika kita sudah tua, kondisi fisik kita yang tidak memungkinkan, Lemah. tanggung jawab kita terhadap keluarga, pasangan, tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Jadi karena ya masih muda, ya kenapa tidak? Enjoy aja selagi tanggung jawab di dunia perkuliahan lancar, tanggung jawab dengan orang tua, dengan Tuhan, dan tanggung jawab dengan sosial lancar, ya kenapa tidak? Enjoy aja. Yang penting kita sebagai mahasiswa bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus main, kapan kita harus pacaran, buat yang punya pacar ya. Jomblo Kapan kita diam. harus nongkrong, gitu. Enjoy aja. Berarti intinya tuh bisa memanage waktu dengan baik, ya. Ya, pastinya. Karena ya kalau bisa, aku pernah dengar quotes dari orang-orang di luar sana. Kalau bisa itu kita yang ngatur waktu, Bukan waktu yang waktu ngatur yang kita. ngatur kita. Jadi kalau misalnya kita bisa ngatur waktu, ya kita enak ke depannya. Kalau misalnya kita nggak atur waktu, ya semua bakal keteteran. Oke. Tapi ya Kiai, ada nggak sih tujuan berorganisasi itu apa? Pasti ada dong. Coba jelaskan. Kalau dari aku sendiri ya, tujuanku kenapa aku aktif di organisasi, yang pertama pengalaman. Cari banyak Pengalaman di luar, karena apa yang kita dapat di kelas beda dengan yang kita dapat di luar. Yang kedua relasi kita tambah banyak, men, gila aja, dari semua kalangan, dari semua organisasi, dari semua daerah kita bisa membaur dalam satu organisasi. Terus ilmu susah, men, dicari. Nggak bisa juga ilmu dibeli. Ilmu ya harus kita cari sendiri dengan pengalaman yang kita dapat. Yang keempat pasti pasangan dong. Jelas itu kebutuhan, men. Kebutuhan apa? Kebutuhan biologis nggak? Biologis. Aduh, Parah. Kan ibaratnya mendayung 10 pulau terlewati. Sekali mendayung 10 pulau terlewati. Jadi sekali kita membuat langkah, kalau bisa pencapaian kita harus dapat 10. Itu sih tujuanku. Yang paling utama sih relasi sih. Apalagi ke relasi, soalnya ini balik lagi kayak kita ngomong aja sendiri ya, sekaya apapun kita, se-good looking pun kita, atau kita anak tunggal dari orang kaya, kalau misalnya kita nggak ada relasi, kita nggak ada kemampuan untuk memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita, ya kita tetap nol hasilnya. Dan roda pasti berputar. Nggak selamanya orang kaya bakal jadi orang kaya, dan nggak selamanya orang miskin bakal jadi orang miskin. Tergantung bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk melampaui batasan-batasan yang ada dalam diri kita. Berapa kali kita malam ini? Ngopi dulu kali ya? Ngerokok nggak sih? Sabi sih. Ngerokok dulu nggak sih? Biar enak gitu kan. Biar apa nih? Ngerokok ini Kiai? Biar inspirasi lancar. Mantap. Tapi BTW boleh baik nanya nggak? Boleh baik nanya kan? Boleh. Apa yang bertanya? Kayak menurutmu tuh mahasiswa yang pasif apa ya, bukan mahasiswa pasif sih, kayak mahasiswa
di zaman sekarang itu lebih banyak yang mementingkan gue harus lulus cepat, IPK gue 4 dan gue nggak menyia-nyiakan waktu gue di perkuliahan, dan dia juga tidak aktif dimanapun, cuman kuliah gitu doang. Itu gimana tanggapanmu? Ya tadi benar kata Kiai Ai tadi kan, kita tujuan berorganisasi itu kan untuk cari relasi. Jadi kalau kita nggak ada relasi atau nggak ada teman, misalkan kalau udah lulus kuliah tuh kita mau nyari kerjaan susah men. Itu pendapatku. Berarti kita satu pendapat dong. Jelas. Karena kayak ada sih beberapa temanku tuh yang ya dia cepet banget sih lulusnya, 3,5 tahun lulusnya, IPK juga tinggi, cuman ketika dia di dunia pekerjaan dia jadi bingung, gue ngapain nih, gue harus ngapain gitu kan, kayak ini gue nggak tahu gue mau ngapain gitu kan, sedangkan yang gue pelajarin di kelas beda banget dengan di dunia pekerjaan. Karena kayak ya itu fine aja ketika ada orang berpikiran kuliah cepat dapat IPK tinggi, cuman ya balik lagi apakah dia bisa mempertanggungjawabkan gelar mahasiswanya, gelar S1-nya di masyarakat ataupun di pekerjaannya nanti. Ya nggak sih, bener nggak sih? Bener lah. Kau sekarang berarti ikut organisasi juga? Kalau aku sih yang pertama ikut organisasi BEM fakultas. BEM fakultas ngeri emang, pejabat kampus. Siap. Yang kedua itu Kemala UAD. Di situ aku jabat sebagai koor Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Siap. Pejabat ngeri. Saudara Freddy, pejabat kampus. Itu ngapain aja Kemenpora tujuannya? Kalau Kemenpora itu ya nyaring minat bakat mahasiswa Lampung yang ada di UAD, itu kita sharing semua kita jaring semua minat dan bakat mereka jadi itu. Wadah gitu ya. Jadi wadah lah. Kayak misal kalau aku nangkepnya kayak misal ada yang kita main futsal nih. Nah ya. Kita adain latihan futsal gitu. Ikut event kan. Latihan perlombaan. Ada yang bisa musik nih dari anak dari Lampung. Nah kita guide juga mereka. Iya, paham. Berarti kalau gitu, kok berarti penerusku dong kalau ke Malang? Iya kan satu Lampung men. Oh benar, salah mana kita? Satu kontrakan. Sip. Ngomong-ngomong, aku sama Kia ini satu kontrakan. Iya. Dia penghuni baru, tapi penghuni lama. Junior. Dibully terus men junior. Aduh. Cuman aku tuh masih bingung ketika ada yang ngomong, ngapain sih sibuk ngurusin orang, urusin tuh kuliah nggak kelar-kelar. Kayak why gitu loh. Tanggapanmu gimana coba? Kenapa orang tuh ngomong gitu ya? Nah dari abang dulu lah, kenapa tanggapannya, itu baru aku. Kalau menurutku dia belum merasakan nikmatnya organisasi. Kita harus bangun pagi nyiapin ini sampai rapat sampai jam 10 jam 11 malam demi event yang bakal kita garap supaya lancar, jalan aman gitu kan. Kayak berpusing-pusing itu sangat membahagiakan menurutku. Aku tuh lebih suka pusing urusan orang daripada pusing urusan kuliah sih. Itu kayak menurutku ya, karena dia belum merasakan enak kayak nikmatnya ketika dia ngurus organisasi sih daripada dia ngurus perkuliahannya. Cuman ya nggak salah juga ketika dia milih itu, nggak ada yang salah. Cuma kan balik lagi ke pandangan. Berarti ibaratkan kita naik gunung tuh ya, kalau udah sampai puncak kan, udah hilang semua penatnya. Asik. Gitu nggak sih? Kayak ibaratnya kita panitia nih. Bikin event nih kan, ya. Bikin event, terus eventnya sukses kayak anjir, ada nilai kayak nggak sia-sia gue garap event, nggak sia-sia gue tidur begadang gitu kan. Jelas. Karena event gue sukses, banyak orang yang puas dan terpukau dengan apa yang kita adakan gitu loh. Itu kayak parah sih itu. Nggak bisa dibayarin uang sih kesuksesan sebuah event yang kita garap. Tapi lu udah pernah garap event belum? Udah. Waktu itu aku jadi ketua pelaksana
di Kemala Esport itu pusingnya itu setengah mati. Nah, jadi e-sport E-sport lomba apa tuh? lomba kayak PUBG PUBG sama Mobile Legend. Hmm. Itu bener-bener aku tuh disuruh pinter bagi waktu antara kuliah. Nah waktu itu kan online Iya, COVID pandemi nggak sih. Nah itu butuh duitnya, itu aku lagi kerja waktu itu, yang dimana lagi kerja ada rapat. Wah itu parah, pening nggak tuh kepala? pening. Cuman ketika kita eventnya sukses kayak puas kan. banyak yang ku dapatin dari organisasi itu. Contohnya kita harus punya rasa tanggung jawab. Pasti dong. Pasti kan? Tanggung jawabnya apa? Kita punya apa tadi namanya itu event itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita lepas tanggung jawab, susah mau jadi pemimpin besok. Benar, karena kita sebagai lelaki ya pasti bakal jadi pemimpin. Iya. Paling kecil di rumah tangga kita, men. Jelas itu paling kecil. Jadi mau kita harus melatih diri jadi pemimpin. Itu sih. Itu event yang pernah kau garap ya. Iya. Kalau Kia sendiri apa itu event terbesar? Sebenarnya banyak, bukan sombong ya, Nggak apa. Ya. Tuangkan aja. Bukan sombong ya, ada banyak sih. Cuman yang paling paling membuatku kayak paling puas itu pas berhubung kita kuliah di UAD. Jelas. Pasti anak UAD tahu P2K dong. Oh iya, tahu. Di P2K itu ada hari UKM. Ada. Waktu itu 2019 bukan? Iya, 2019. Iya, itu waktu itu njabat jadi apa? Koor Forbes. Iya, Koor Forbes. Kalau nggak salah yang keliling naik motor gede. Parah kan? Kali ya. Jelas. Stylenya pokoknya jaket kulit. Warna coklat. Sepatu pantopel. Motor jet style. Mantap pokoknya. Cuman itu sih kayak jadi di momen itu bener-bener biasanya P2K tuh kan di Amongrogo. Di Gor Amongrogo. Jadi buat teman-teman yang angkatan 2018 pasti merasakan P2K di Amongrogo. Nah, di tahun 2019 itu P2K dipindah ke kampus dan bener-bener itu di mana teman-teman UKM itu merasakan konsep yang bener-bener berbeda dari biasanya. Konsep baru lah ya. Ya, jadi kayak ibaratnya aku sebagai Koor Forbes tuh berjudi dalam hal kalau semisalnya ini konsep yang gue pakai sukses, gue jackpot, gue menang, gue dapat pengakuan, pokoknya gue dapat nama lah salah satunya. Iya dapat nama gue pastinya. Dan kalau misalnya ini konsep yang baru ini gagal, nama gue jelek, itu pertaruhan banget. Ibaratkan judi ya. Pertaruhan banget kan. Cuman dengan kerjasama dari 16 UKM, dengan panitia-panitia yang terlibat, dengan support dari teman-teman Ormawa UAD, itu bisa dikatakan di seluruh rangkaian P2K, Hari UKM adalah event yang paling sukses di rangkaian P2K 2019. Di samping opening, closing, masta atau hari fakultas, itu gue bisa gue bisa ngakuin kalau hari UKM di P2K 2019 itu paling sukses. Karena dengan pure kami benar-benar pakai konsep baru yang memang nggak pernah terpikirkan, memang nggak pernah ada dari dulu. Dengan kami konsep masuk ke dalam tempat itu pakai motor dengan style waktu itu di zaman Dilan kan waktu itu kan. Iya, zaman Dilan yang terkenal kan. Jadi kayak konspirasi. Wah, ini kayaknya seru deh kalau misalnya kami seluruh ketua 16 UKM menyapa teman-teman mahasiswa baru dengan gaya yang santai, jadul dan nggak formal kan. Jatuhnya kayak ya udah enjoy aja gitu kan, kayak ya udah nih gue ketua UKM ini UKM kami kayak gini dan UKM berbeda dengan ormawa lainnya. Kayak ya enjoy, jalan aja santai gitu kan, nggak kayak ormawa lain yang penuh dengan formalitas kayak
resmi segala Resmi, macam. ya. Jadi kayak UKM itu emang bener-bener santai, dan itu kayak bener-bener menurut gue event yang gue garap sukses, walaupun itu pengorbanannya banyak parah sih itu. Di balik itu tuh 4 hari nggak tidur, men. Cuma tidur sejam 2 jam. Tidur ayam enggak? Tidur ayam, cuy. Aduh, Gila. parah sih memang. Tidur ayam. Suara habis karena nyapa teman-teman mahasiswa baru. Masuk angin. Masuk angin Jelas. pasti. Soalnya Nggak tidur, kurang. nggak tidur. Terus jam 4 subuh itu udah ready lagi, sedangkan jam 1 itu baru keluar evaluasi. Ada waktu 3 jam nih. 3 jam ngapain coba? Ya cuman ngopi, ngerokok, makan, tidur cuma sebentar, mandi, prepare lagi buat persiapan. Tapi ya itu memuaskan. Terbayar. Apa yang gue korbanin terbayar dengan respon dari teman-teman mahasiswa, respon dari dosen, respon dari panitia-panitia. Itu sukses banget sih menurut gue. Parah. Effortnya menurut gue parah banget sih. Sebagai core for bus yang mendapat tantangan baru di P2K dengan konsep baru, tapi diterima, bahkan itu ditiru, men. Kalau ingat pas closing P2K di tahun 2019, ya. Closing P2K 2019 kan itu ada rektor yang konvoy juga naik motor. Ada. Waktu itu rektornya kalau nggak salah Pak Kasyarno. Itu bisa gue bilang konsepnya niru karena pameran UKM P2K. Seorang rektor, men, gile ya. Rektor UAD, Pak Kasyarno yang terhormat. Niru konsep Core for Bus di hari UKM. Parah nggak kan, kayak effortnya kayak bener-bener gue rasain, anjir, gue nggak tidur 4 hari, makan nggak teratur, uang habis buat ini itu. Cuman hasilnya puas, respon teman-teman mahasiswa itu bagus semua, gila sih. Itu event yang bener-bener bakal gue ceritain nanti sama anak cucu gue nanti kalau misalnya gue nikah. Fix. Bapak dulu pernah kayak gini, nak. Parah. Bangga parah. Carilah pengalaman sebanyak mungkin kan? Asli. Jadi para kaum muda, carilah pengalaman sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa tanggung jawab sebagai mahasiswa dikelarin. Nah, iya, tugas kerjain. Jangan ada yang ngulang mata kuliah. Itu sih. Organisasi boleh ikut, cuman balik lagi. Tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kelarin, jangan cuman rapat sana sini, kelas tinggal tiduran. Repot. Sebelum ini berakhir, Kiai hari apa? Akhir-akhir ini sibuk apa? Sibuk relawan sih. Relawan WAD. Kalau kuliah? Kuliah tinggal skripsi doang. Skripsi ya? Ya biasa, semester tua. Semester tua ini, kenalin dong. Angkatan? Aduh, 2017. Mantap. Skripsi lah ya, ditunggu wisudanya. Oke, siap. Jangan lupa gak datang. Sip. Bawa karangan bunga, papan karangan bunga. Selamat menempuh hidup baru. Bukan. Wisuda dulu kira. Mampu buat nikah. Siap. Ya, mungkin cukup sekian ya, Kiai, bincang santuy malam ini. Apa mungkin next time lah kita bahas lagi tentang lebih detail lah. Karena ini udah malam juga kan, kasihan Kiai besok skripsi dia. Siap. Nyusun skripsi dia lama bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.